Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-17. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sekarang kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini Musa berdoa kepada Tuhan agar kekuatan dan kebesarannya nyata di tengah-tengah umat Israel. Situasi yang melatar belakangi ayat ini adalah ketika bangsa Israel meragukan janji Tuhan dan merasa takut untuk memasuki tanah perjanjian karena laporan negatif dari 10 pengintai yang dikirim ke Kanaan. Mereka khawatir akan kekuatan musuh dan mulai memberontak melawan Musa dan Harun. Musa sebagai pemimpin yang setia dan pendoa syafaat memohon kepada Tuhan agar menunjukkan kekuatan dan kebesarannya, bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelamatkan dan mengampuni. Di sini Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya dan sifatnya yang penuh kasih dan panjang sabar. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi tantangan dan ketakutan, kita diingatkan untuk percaya kepada kekuatan Tuhan, sama seperti Musa yang begitu percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan bangsa Israel. Kita juga harus yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam setiap situasi yang sulit. Musa berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Israel. Kita diajak untuk menjadi pendoa syafaat, mendoakan keluarga, teman, bangsa kita, gereja kita, para pemimpin kita, bahkan di dalam pekerjaan kita, terutama saat mereka sedang dalam kesulitan atau menghadapi pergumulan. Kekasih-kekasih Tuhan, Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya. Kita juga harus belajar untuk mengandalkan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Saat kita berdoa, kita bisa mengingatkan Tuhan akan janjinya dan bersandar pada kebenaran firman-Nya. Meski bangsa Israel sering memberontak, Musa tetap memohonkan kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki hati yang penuh kasih dan pengampunan terhadap sesama, meski mereka seringkali mengecewakan dan melukai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan bangsa Israel terhadap musuh-musuh mereka mencerminkan ketakutan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa dan mampu melakukan segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menghadapi situasi yang membuat kita meragukan kekuatan Tuhan. Namun melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu siap untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatannya. Asal kita datang kepadanya dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi setiap janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara-saudaraku, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada saat ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah mengakui kekuatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Musa memohon agar kekuatan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita, penting untuk selalu mengakui dan mengingat bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia mampu mengatasi segala rintangan dan masalah
yang kita hadapi. Pesan Tuhan yang kedua adalah mengandalkan janji Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Musa mengingatkan kepada Tuhan agar firman-Nya. Ini menunjukkan pentingnya mengenal dan mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Saat kita menghadapi situasi sulit, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya janji-janjinya digenapi seperti yang Musa alami. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah keberanian dalam doa. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Musa menunjukkan keberanian dan kepercayaan dalam doanya. Dia tidak ragu untuk berbicara langsung kepada Tuhan dan memohon intervensi Tuhan. Kita juga diajak untuk berdoa dengan iman dan keyakinan, percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Pesan Tuhan yang keempat adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, meskipun bangsa Israel sering kali memberontak dan tidak percaya, Musa memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Ini mengingatkan kepada kita akan kasih dan pengampunan Tuhan yang luar biasa, serta mengajak kita untuk menunjukkan kasih dan pengampunan kita kepada sesama kita. Pesan Tuhan yang kelima adalah mengatasi ketakutan dengan iman. Para sahabat yang diberkati Tuhan, konteks dari ayat ini adalah ketakutan bangsa Israel terhadap tantangan di depan mereka. Musa mengajarkan kepada kita bahwa ketakutan harus dihadapi dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa. Ketika kita merasa takut dan ragu, kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mempercayai kuasa-Nya. Karena itu, melalui renungan ini kita diajak untuk selalu mengingat kebesaran dan kekuatan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat, memotivasi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang ada di depan kita, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar itu akan menolong, memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.